Nah Ustadz ini mewakili laki-laki yang mau nanya seputar sholat Jumat nih. Tapi ini dari sudut pandang laki-laki. Benar gak sih katanya kalau misalnya kita datang setelah khotib naik mimbar atau ngomong sama orang lain itu sama aja kita sholat Jumatnya itu sia-sia dan gak dapat pahala. Terus emang benar katanya sholat Jumat itu wajib mandi dulu. Nah itu gimana tuh? Mohon penjelasannya Ustadz Syam silahkan. Fala Jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Orang yang setelah khotibnya naik mimbar atau khotibnya sedang khutbah dia ngobrol atau bahkan sekedar menegur orang yang ngobrol. Menegur tuh ya? Menegur orang yang ngobrol tapi pakai suara, maka Oh, termasuk juga berbicara ya kan. iya betul. Wih, ngapa jangan ngobrol? Lu ngobrol Jangan juga. ngobrol juga. Kata teman sebelahnya, jangan. Wih, ikutan ngobrol jangan ke ngobrol semua. Maka tidak sampai membatalkan Jumat, tapi fala Jum'atalah. Tidak ada pahala atau keutamaan Jumat baginya. Jadi nggak usah ngulang sholat zuhur, cuma tidak ada keutamaan Oke. kesempurnaan Jumat bagi orang-orang yang demikian. Sama berarti orang yang terlambat ketika sudah khotib naik mimbar, berarti dia pahalanya tidak ada gitu ya. Tapi tetap wajib, jangan bilang, ah ngapain gue ke masjid, orang gak ada pahalanya juga, ya kan? Tapi tetap wajib. Kenapa wajib? Karena tetap kewajiban sebagai seorang beriman laki-laki untuk menghadiri yang namanya Sholat sholat Jumat. Jumat itu sendiri. Yang kedua, hukum mandi sebelum sholat Jumat. Maka itu termasuk daripada sunnah. Sunnah untuk yang namanya mandi sebelum sholat Jumat. Jadi bukan wajib. Harus kita bedakan ya. Dalam Islam itu ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Sunnah. Jadi jangan menyamakan semuanya ini. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengatakan wajib, berarti orang yang tidak mandi berarti tidak sah gitu Jumatannya. Nah, sunnah aja gitu, sunnah. Bukan sunnah yang harus diremehkan maksudnya tidak. Tapi sunnah itu kan apa? Kalau sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan maka rugi gitu. Rugi pahalanya. Kan banyak sunnah ketika hari Jumat. Sunnahnya apa? Potong kuku. Kemudian pakai wewangian. Kan sayyidul ayyam. Kemudian menggunakan pakaian terbaik untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian jangan lupa untuk mandi sebagaimana mandi junub ya. Sama gitu. Mandi Mandi junub. junub dengan mandi sunnah Jumat itu sama. Apa itu? Cuma dua ya. Niat sama membasuh seluruh tubuh. Jadi mandi wajib itu harus tahu juga ya teman-teman Iya. sekalian. Mungkin teman-teman sekalian yang baru balik itu malu untuk ngobrol sama orang tuanya atau malu untuk bertanya, akhirnya nggak tahu dia. Karena saya juga punya pengalaman kan, Nah, pengalaman betul. ada adik saya itu dia kan pernah dengar tuh katanya dua kullah itu, Ya. dua kullah. Akhirnya dia ini orang kok kalau mandi lama banget gitu ya. Ternyata dia pakai gayung sampai ngukur ini udah dua kullah belum. Ternyata Nah itu jadi gimana zaman sekarang kan jarang ya ya Ustadz tuh ya. karena ternyata mandi sebelum Jumatan itu hanyalah hukumnya sunnah. Sunnah. Kalau ditinggalkan rugi, tapi kalau ditinggalkan dengan sebab misalnya ada seseorang dalam perjalanan atau mungkin lagi di kantor kemudian harus Jumatan. Apakah orang yang di kantor yang harus Jumatan dia pulang dulu mandi? Nah, Atau dia mandi di kantornya? Ya kalau sempat ya bagus. Tapi kalau nggak sempat nggak menjadi keharusan untuk mandi sebelum Jumatan. Nah berangkatlah Jumatan dia setelah mandi sudah melaksanakan semua sunnahnya. Gunting kuku, cukur kumis, apa segala macam. Datang ke masjid dengan memakai wangian, ambil saf pertama. Lalu duduk diam mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Maka keutamaan atau kesempurnaan bagi Jumatnya. Adapun ketika mereka ngobrol lagi sama temannya, sekarang bukan ngobrol, apa tuh? chatting. Nah, chatting main handphone tuh Ustadz tuh. Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh Kenapa juga tidak ya? boleh? Karena dia termasuk makruh atau yang namanya menghilangkan pahala daripada Jumatannya. Kan sama aja ngobrol sama chatting gitu. Iya ya, Kita kenapa disuruh diam? Supaya memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib. khotib. Yang kedua, pesan kami atau saling mengingatkan kita sesama khotib, makanya khutbah itu janganlah panjang-panjang. Cukup rukunnya saja. Bertakwalah kepada Allah. Ayat, syahadat, kemudian solawat, kemudian doa bagi orang-orang yang lil muslimin awal muslimat. Itu Masya aja Allah. rukunnya aja gitu. Jangan Baik, panjang banget karena memperluas peluang orang untuk ngobrol dalam khutbah betul kalau betul. khotibnya kepanjangan gitu. Betul betul Ya betul. dan sunnahnya adalah lebih lama sholat dibandingkan khutbah. Lebih lama sholat dibandingkan Iya, khutbah, ini yang Masya sering Allah. dilupakan. Khutbahnya kepanjangan, akhirnya imamnya
pendek gitu. Sholatnya Kebalik, yang pendek harusnya jadinya. sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Masya gitu. Allah, waduh itu perlu dicatat tuh buat jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita sudah tersambung dengan salah satu jamaah di rumah yang sudah menceritakan permasalahannya ke sosial media Islam Itu Indah dan ingin mendapatkan solusi dari guru-guru kita di Islam Itu Indah. Langsung aja yuk kita coba hubungi.